Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Farah Maulidia, mahasiswa UT Malang, program studi Ilmu Administrasi Negara. Dan video ini saya akan membahas strategi implementasi dalam menghadapi kasus klaim pending dan klaim tidak layak bayar. Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan hasil Pertemuan Nasional Kedeputian Manajemen Klaim dan Utilisasi BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sebanyak 2.629 fasilitas kesehatan rujukan di seluruh Indonesia memiliki klaim yang tertahan dan hanya 175 fasilitas kesehatan yang benar-benar bersih dari masalah ini. Ini bukan masalah kecil. Rumah sakit X sebagai FKRTL menghadapi masalah yang sama. Klaim BPJS adalah sumber pendapatan utama rumah sakit, sehingga ketika klaim bermasalah, stabilitas keuangan operasional pun ikut terganggu. Dan masalah ini terjadi secara berulang dalam dua bentuk, yaitu klaim pending dan klaim tidak layak bayar. Dari penulisan dokumen klaim ditemukan 37 berkas klaim pending, artinya dikembalikan oleh BPJS Kesehatan dan belum bisa dibayarkan. Penyebab terbesar adalah ketidaksesuaian penggunaan diagnosis ICD dengan ketentuan birokrasi yang berlaku. Di sisi lain, ada 12 berkas klaim tidak layak bayar, yang berarti klaim ditolak oleh BPJS Kesehatan. Grafik ini memperlihatkan betapa dominannya masalah coding. 34 dari 37 klaim pending berasal dari ketidaksesuaian coding ICD, sementara pecah di kanan menunjukkan 83% klaim tidak layak bayar disebabkan oleh kesalahan klasifikasi kunjungan. Dari sini teridentifikasi 3 akar masalah. Yang pertama, lemahnya kompetensi coder, kedua, verifikasi internal yang belum optimal, dan yang ketiga, dokumentasi klinis yang tidak lengkap. Dari perspektif New Public Management, ketidaksesuaian coding mencerminkan rendahnya efisiensi operasional. Good governance menyoroti pelanggaran rule of law karena ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan bersama. Lembaga Servqual menemukan gap pada dimensi reliability terkait proses tidak konsisten dan asuransi terkait kompetensi petugas yang kurang memadai. Sementara birokrasi Weber menegaskan bahwa tanpa prosedur baku dan pengawasan berjenjang, kesalahan yang sama akan terus berulang. Lalu bagaimana solusinya? Ada 5 strategi yang direkomendasikan. Pertama, peningkatan kapasitas tenaga coder melalui pelatihan internal maupun eksternal serta sertifikasi PORMIKI. Kedua, penerapan checklist verifikasi klaim yang terstandarisasi dengan mekanisme 2 lapis sebelum klaim diajukan ke BPJS Kesehatan. Ketiga, percepatan implementasi rekomendasi elektronik secara penuh yang terintegrasi dengan sistem coding ICD dan klaim BPJS Kesehatan. Keempat, pembaruan dan distribusi SOP serta pedoman coding sesuai regulasi terkini, disertai sosialisasi berkala kepada seluruh coder dan tenaga klinis terkait. Kelima, dan ini yang menjadi fondasi dari keempat strategi sebelumnya, yaitu penguatan dukungan manajerial, meliputi pembentukan tim monitoring klaim, penetapan KPI seperti tingkat klaim pending dan risiko klaim tidak layak, serta rapat evaluasi rutin setiap bulan. Tanpa komitmen kuat dari pimpinan rumah sakit, keempat strategi lainnya tidak akan berjalan efektif. Sebagai penutup, permasalahan klaim di RSX bukan sekadar masalah administratif. Ini adalah cerminan dari lemahnya tata kelola internal yang berdampak nyata pada keuangan rumah sakit. Dibutuhkan 5 strategi yang saling melengkapi, dan yang paling penting ialah komitmen penuh dari seluruh jajaran pimpinan dan staf untuk mewujudkan pelayanan klaim yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.